Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wan nafa' wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hifdz 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa tiladat 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika. Amin amin ya rabbal alamin ya begitu saya. Wa yurwa anna rajulan qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin radhiyallahu anna wa ankum wa sa'iril ummah ajma'in. Wa yurwa anna rajulan sa'ala Ibnu Mas'ud an dhanbin alamma bihi hal lahu min taubah fa'arada anhu Ibnu Mas'ud thumma iltafata ilayhi fara'a 'aynahu tadrifan faqala inna lil jannah thamaniyata abwab kullaha tuftah wa taghlaq illa bab taubah fa inna 'alayhi malakan muwakkalan bihi la yughliq fa'mal wa la tayas. Diriwayatkan ya, bahwasanya ada seorang pemuda datang ke Ibn Mas'ud, datang kepada Ibn Mas'ud, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Ibn Mas'ud itu nanya mengenai tentang dosa yang dia lakuin. Jadi dia datang, dia bilang kalau dia punya dosa, dia punya salah, ya. Kemudian dia nanya, kira-kira model kayak saya nih yang begini, ada nggak pintu taubat untuk saya? Berarti katakan orang ini ngerasa nyesel banget, banyak salahnya dalam hidup, dia ngerasa dosanya luar biasa besar. Jadi saat dia datang dia nanya, orang model kayak saya begini nih, masih ada nggak kira-kira pintu taubat untuk saya? Kemudian Ibn Mas'ud nggak ladenin, nggak dijawab. Fa'aradan Ibn Mas'ud, sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nggak dihawil, dicuekin, dibiarin. Nggak lama begitu dia nengok, ini orang yang nanya udah nangis sejadi-jadinya. Nah, artinya ini orang yang datang benar-benar nyesel sama dosa. Kenapa? Dia datang dengan penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Ada orang kadang-kadang punya dosa, dia asal iseng aja nanya, kira-kira diampuni nggak? Apalagi golongan orang-orang ngeyel. Tahu golongan orang-orang ngeyel? Allah tuh maha pemaaf, Allah tuh maha pengampun, Allah tuh ngeyel banget kalau ngomong. Jadi udah ditegur nih misalnya, kamu tuh sholat kakinya kelihatan, Allah maha maaf, Allah maha pengampun. Kamu tuh bajunya ini banget, ketat banget, gak sopan. Ini udah baju muslimah, gak apa-apa, yang penting ketutup kulitnya. Ini golongan ngeyel. Golongan ngeyel yang selalu mengangkat nama Allah yang maha pengampun, pengasih katanya dia. Allah juga tahu, Allah juga tahu. Nih ada orang bercanda ngomong, gak boleh, tau gak, bohong. Allah juga tahu yang bercanda. Ya, ini golongan ngeyel. Orang yang kayak gini nih, ya, yang begini-begini ya, kadang-kadang istighfar, minta ampun, tapi bukan dari hati, bukan dari hati. Ini orang datang ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud emang punya niat, emang hatinya benar-benar lagi ngomongin dosanya, lagi ngingetin dosa-dosanya. Dia datang, begitu Sayyidina Abdullah cuekin, datang pas nengok, air matanya udah penuh, udah penuhin matanya tuh, ngalir terus. Ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, inna lil jannati thamaniyati abwab. Nih Allah artinya di surga ada punya 8 pintu, semuanya ditutup kecuali 1 pintu yang nggak pernah ditutup. Jadi pintu surga 8 kata Abdullah bin Mas'ud. Ntar dia kebuka, ntar dia ketutup, ntar dia kebuka, ntar dia ketutup. Tapi ada 1 pintu nggak pernah ditutup, selalu kebuka tuh pintu, nggak pernah ketutup, selalu Allah buka. Pintu apa itu? Taubat. Pintu taubat.
Bahkan fa inna alaihi malakan muwakkal. Bahkan Allah SWT menyiapkan satu malaikat khusus yang ngejagain tuh pintu, sehingga pintu itu nggak pernah ditutup. Fa'mal wala tayas. Maka sekarang kuncinya apa? Beramallah kamu dan jangan pernah menyerah dari amal. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Allah Maha Pengampun, memang betul Allah Maha Pengampun. Bahkan Allah SWT kasih harapan buat orang yang betul-betul udah israf sama dosanya, hidupnya itu udah terlalu berlampau mendosanya. Qul, kata Allah, sampaikan kepada hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hamba sampaikan itu kepada hamba-hambaku, mereka yang udah asrafu ala anfusihim, udah benar-benar israf, berlebihan, berlampau dalam ngelakuin kemaksiatan, sampaikan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah nyerah dari rahmatnya Allah. Kejar terus, cari terus. Di mana kita bisa dapetin rahmatnya Allah? Di situ kita cari. Ya, ini kan orang-orang ngaji, kita orang-orang pengejar apa? Rahmat, ngejar rahmat, ngejar ridho, ngejar ampunan, ngejar pintu taubat kita biar taubatnya diterima sama Allah. La taqnatu min rahmatillah. Allah bilang, jangan pernah nyerah, putus asa apalagi jangan pernah. Udah deh, padahal kayak saya sih nggak bakal diampuni. Jangan pernah ngomong kayak gitu. Jangan pernah. Bahkan katanya orang di Arafah, padang Arafah, ini kan subhanallah tahun ini Indonesia nggak ngerasain lagi ibadah haji. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah segera berikan kemudahan kembali bagi kita ya untuk melaksanakan ibadah haji kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Itu hari Arafah. Orang-orang di hari Arafah itu min a'dhamil kabair fi Arafah. Ada di antara dosa terbesar hari Arafah adalah seorang hamba menyangka bahwa dirinya nggak diampunin sama Allah di hari Arafah. Jadi kita waktu ke Arafah itu benar-benar selain mengharap berdoa minta ampun, harus yakin kamu tuh diampunin. Karena kalau kamu ngira kamu nggak diampunin, dosa. Karena rahmatnya Allah buat hambanya, cintanya Allah sama hambanya, sayangnya Allah sama hamba, sampai begitu. Peluang luar biasa. Makanya orang kalau ibadah haji kan, kalau sholat kuncinya ada di Al-Fatihah, haji itu kuncinya Arafah. Kuncinya haji adanya di Arafah. Arafahnya lurus, Arafahnya lempeng, Arafahnya benar, sonanya semuanya gak. Kuncinya dia, puncaknya Arafah. Nah, di Arafah tuh maksimalin dalam doa, dalam ibadah kita, dalam apa kita di hari Arafah. Dan ini kemuliaan yang Allah kasih untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Orang udah haji, tawaf, atau nggak Arafah, jadi nggak hajinya? Nggak jadi. Yang lain masih bisa, kadang bisa diganti, ada bayar dam, ada apa ya, tapi begitu Arafah nggak bisa diganti. Arafah harus wudhu bisa. Nah ini dosa kalau ngira Allah nggak ampuni. Dan Allah SWT sebut di dalam ayat itu, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu ngapusin dosa semuanya. Jadi kalau Allah udah mau ngapusin dosa kita, bisa dosa kita nggak kesisa. Seorang ulama mengatakan, di antara salah satu caranya Allah kelak menghapus dosa kita, ya, itu adalah membuat anggota tubuh kita nanti lupa kalau kita dulu pernah maksiat atau ibadah. Dan kita tahu nanti di yaumul qiyamah mulut dikunci, yang ngomong mana? Badan kita nih ngomong, anggota tubuh kita ngomong kan gitu. Di antara rahmatnya Allah bukan cuma orang dikasih masuk surga tanpa hisab, gak pakai ditanya lagi, enggak. Tapi ada golongan yang orang-orang dikasih rahmatnya Allah, di antaranya adalah apa? Allah buat anggota tubuhnya lupa. Jadi waktu ditanya, ente dulu ngapain? Gak ngomong di badan. Ama Allah dibikin lupa, seolah-olah gak ada dosanya, seolah-olah gak punya salahnya. Masya Allah, enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau baca maulid tiba, gimana itu maulid tiba? Thuluthun idkhuluna al-jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Kalau kita baca tiba kan gitu kan. Wa thuluthun yahtuna bi dzunubin wa yughfaru lahum. Ada lagi kelompok dia bawa dosa, kemudian Allah ampuni dosanya, selesai. Tapi yang ketiga, wa thuluthun yahtuna bi dzunubin wa khataya idham. Dia bawa dosa, dosanya nggak sedikit, idham, gede. Gak nemu di catatan amal ibadahnya kecuali apa? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Di catatan amalnya gak ketemu kecuali dia pernah syahadat doang seumur hidup. Cuman itu, bayangin, gak ada kebaikan kecuali syahadat. Dan kita kalau baca maulid habis gitu kita baca asyhadu an la ilaha illallah. Apa bacaan selanjutnya? Asyhadu ya malaikati la ja'altu man akhlasa li bisyahadah kaman kadzdzaba bi. Lihat, kata Allah bilang sama dia, hei wahai malaikat, saksiin, kata Allah, demi keagunganku tidak kujadikan orang yang pernah mengucapkan kalimat syahadat sama seperti orang yang seumur hidupnya gak pernah berucap syahadat padaku. Tidak, kata Allah, tidak akan pernah kusamakan mereka. Adkhiluhumul jannatu birahmati, kata Allah, masukin mereka surga dengan rahmatku, kata Allah. Lihat rahmatnya Allah, lihat sayangnya Allah. Masukin mereka ke surga, kata Allah. Dengan apa? Gak punya amal, amalnya cuma syahadat, tapi tiba-tiba Allah bilang masukin dia surga dengan rahmatku, kata Allah. Umat Nabi Muhammad, untung kita, alhamdulillah. Jadi pintu taubat selalu dibuka. Kita hidup manusia, godaan syaitan terus bakal ganggu kita. Saat kita masih terus melakukan kesalahan, namanya manusia, pasti apa yang perlu kita tetap terus juga lakukan? Minta ampun. Minta ampun. Kata Allah, jangan pernah kamu putus asa. Itu pesannya Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rahmatillah. Wa yura annahu kana bi bani Israil syab abadallah 20 sana thumma asa 20 sana thumma nadhara fil mirah fara'a ash-shaybu fi lihyatihi fasa'ahu dhalika faqala ilahi ini ata'tuka 20 sana, mestinya ata'tuka ini thumma asaituka 20 sana fa in raja'tu ilaik ataqabbaluni fasami'a qa'ilan yaqul wa la yara syakhsu ahbabtana fa ahbabnak wa taraktana fa taraknak wa asaitana fa amhalnak wa in raja'ta ilaina qabalnak. Ya salam. Ada seorang laki-laki tadi bilang, ya, ibadah sama Allah 20 tahun, ibadah terus, gak lepas. Nah, ini ibadahnya udah pasti gak kayak kita. Kalau dia udah mutusin ibadah 20 tahun, istilahnya dia pergi ke gunung, ibadah, mengasingkan diri dan lain sebagainya. Ibadah 20 tahun, khusyuk dengan luar biasa ibadahnya. Ngabdi sama Allah selama 20 tahun namanya. Setelah dia ngabdi 20 tahun, dia buat maksiat 20 tahun juga. Dia durhaka sama Allah selama 20 tahun. Jadi dia maksiat 20 tahun, kemudian dia durhaka sama Allah 20 tahun. Tiba-tiba dia lagi ngaca, lagi bercermin,
Dia ngeliat di jenggotnya ada uban. Udah tua berarti kan? Ya, kalau kita ngeliat dari sekarang nih, kira-kira yang begitu umur berapa tuh? Umur berapa itu kira-kira? 40. Masuk dari bayi udah ibadah. Ya enggak, jadi dia anggap dia umur 50 ya, anggap 50, 60 deh katakan, udah ubanan. Masih kita zaman sekarang 30 tahun aja udah ubanan ya. Ini uban. Ya awal-awal kita udah ngebahas tentang uban ya. Ada pembahasan tentang uban, ngomongin uban. Uban kan Rasulnya Allah ingetin kita kalau ente udah bakal mati. Itu udah tua berarti ente bakal mati. Ada yang ubanan di sini? Jangan corona, uban aja Allah bilang ingat mati. Corona ngacak ubanan coba. Allah ngingetin kita mati sebelum corona datang. Ngacak ubanan, dilihat di jenggotnya ada uban. Pas nengok, wah dia sadar, hatinya gelisah. Oh berarti saya udah tua. Udah cukup deh nih, saya begini model. Selama ini maksiat terus-terusan, ya ngelakuin kesalahan terus-terusan. Pas lihat ada uban di jenggotnya, hatinya mulai gelisah. Lalu dia kemudian ngomong, dia mengucapkan kata-kata dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ilahi, ya Rabb, wahai Tuhanku, katanya, saya menyembah kepadamu, mengabdi kepadamu, berbuat taat kepadamu selama 20 tahun. Dan saya melakukan maksiat, aku mendurhakaimu ya Allah selama 20 tahun, katanya. Kalau aku kembali kepadamu, apakah kau akan menerimaku ya Allah? Anggap ibu punya anak, dia bujang, salah gaul, mogelinnya minta ampun, tuh, mogelin sampai minggat dari rumah. Berapa tahun nggak pulang? 10 tahun. Gak ada kabar. Agak inget sama itu emak, masih nyariin gak ya? Gak inget loh mente, masa udah dinyariin? Masih nungguin dia pulang? Hah? Kenapa emang? Anak ente hilang 10 tahun gak ada kabar. Tapi gak ada kabar dia mati, gak ada, cuma hilang. Ente tahu dia kabur, masih ngarep gak dia balik? Masih. Lebih parah, ente tahu dia tinggal di kampung sebelah, diajakin balik sama orang, disuruh nasihatin kagak mau balik. Dia milih tetap tinggal di sana. Kurang aja gak orang? Ya. Tapi masih ngarepin dia balik? Kenapa? Masih ngarep dia balik. Ini sayangnya manusia sama manusia. 10 tahun, 20 tahun mungkin, entah berapa tahun katakan, dia ngilang, gak balik, nyamper aja kagak. Padahal zaman sekarang udah ada handphone, udah ada WhatsApp. Dia kalau nggak menelpon kirim jaket gitu. Nih enggak sama sekali. Masih ngarep anaknya balik? Kuat banget kan. Anak soalnya Ustazah tuh yang diulang berkali-kali, anak soalnya Ustazah, anak. Sayang banget berarti ibu sama anaknya. Cinta banget ibu sama anaknya. Allah SWT waktu ditanya, saya 20 tahun ibadah ya Allah, 20 tahun juga aku maksiat ya Allah, kiranya jika aku kembali kepadamu, apa kau akan menerimaku ya Allah? Ini orang ini nanya sama Allah. Ini Allah berhadapan dengan hamba. Kalau tadi hamba sama hamba, ibu sama anak, ini Allah sama hamba. Tiba-tiba ada hatif, ada suara, kagak ada orangnya ya, ada suara, kagak ada orang. Jawab pertanyaan si pemuda tadi, orang ini tadi yang nanya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian jawab nih orang, dijawab, engkau mencintaiku, aku pun mencintaimu. Kalau kita cinta Allah, Allah juga cinta sama kita. Bahkan kita nggak cinta sama Allah, Allah tetap cinta sama kita. Gitu ya. Kalau kita nggak dekat sama Allah, Allah juga lebih dekat sama kita. Kan begitu. Pada bilang, engkau mencintaiku, maka aku pun mencintaimu. Wa taraktana, kata Allah. Allah bilang, kamu ninggalin saya, ya saya juga ninggalin kamu. Kalau kita lari dari Allah, ya udah. Kan gitu. Kamu berpaling dari Allah, Allah bisa lebih berpaling dari kamu, lebih parah lagi. Kau bermaksiat, kata Allah, selama ini kamu melakukan kesalahan, kami biarkan. Tapi kata Allah, wa in raja'ta ilaina, tapi kalau kamu balik ke saya, gabarna, kami terima. Ya. Cinta sama Allah, Allah cinta juga. Cuekin Allah, Allah bisa lebih cuek. Siapa kamu cuekin Allah? Kan gitu. Iya apa enggak? Iya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kita dicuekin sama anak aja. Kita dicuekin sama anak. Sakit hati? Tapi masih tetap dicariin. Masih tetap disayangin ya. Kita cuekin Allah, kita nggak peduli sama Allah, Allah tetap perhatian sama kita. Allah tetap jaga kita, Allah tetap sayangin kita, Allah tetap kasih rezekinya kita buat kita, Allah tetap kasih nyawa buat kita, Allah tetap kasih nafas untuk kita. Apa nikmat matanya masih tetap ada, dijaga sama Allah. Kuping kita nggak gara-gara kita. Coba kalau seandainya ada dari kita yang gara-gara cuek. Siapa ibu-ibu di sini yang bikin peraturan sama anaknya? Siapa yang kurang ajar nggak boleh makan? Ada nggak? Ada nggak dari ibu-ibu yang begitu? Nggak ada. Besok lo kurang ajar jangan nginep di rumah. Begitu. Ada yang begitu? Nggak ada. Nyari mama yang kayak gitu. Nggak ada. Sayang banget tuh emaknya sama anaknya. Allah, kita maksiat, kita ngelakuin kesalahan, gak gara-gara kesalahan. Terus Allah bilang, kamu maksiat, saya cabut nikmat mata. Kalau kamu maksiat, saya cabut nikmat nafas. Enggak. Kalau kamu maksiat, saya bikin saraf kamu kejepit. Enggak. Enggak kan? Rahmatnya Allah. Malah di saat sulitnya kita, di situ di balik itu semua ada kasih sayang Allah. Subhanallah. Bayangin aja sampai segitunya. Nah ini Allah bilang, wa in raja'ta ilaina, kata Allah, dan kamu maksiat sekian tahun dan seterusnya, tapi kata Allah bilang, kalau kau kembali kepadaku, kami terima. Nggak peduli dosanya sebanyak apa, salahnya sebanyak apa, tapi kalau udah kamu mau balik ke Allah, Allah terima. Allah tunggu, Allah nanti. Minggu lalu kita udah bilang, setiap hari Allah utus malaikat di keliling. Siapa dari kita yang mau minta ampun, siapa dari kita yang mau minta taubat, siapa bahkan dari kita yang mau minta hajat, Allah khususin malaikat tiap malam keliling nyariin siapa dari kita yang munajat, siapa dari kita yang minta. Itu saking cintanya Allah sama kita. Ibu-ibu yang anaknya hilang gak tiap hari ngomong nyariin? Benar apa enggak? Iya, waktu perang ada wanita ikut perang sama Nabi. Perempuan zaman dulu tuh kalau ikut perang dia sibuknya di dapur, nyiapin masakan. Kalau ada sahabat yang terluka, dia coba obatin lukanya. Ya, di zaman Nabi itu ada nggak perempuan turun jihad ikut gitu di tenda-tendanya perangnya Rasulullah? Ada. Salah seorang dari mereka ada yang baru punya anak umurnya katakan 1 tahun sekian, baru bisa jalan loh. Lagi sedang-sedangnya anak umur segitu ya. Bayangin, tiba-tiba tuh ibu kehilangan anaknya di medan perang. Di medan perang. Wah, panik tuh ibu. Nyariin anaknya, takut ntar ada panah yang nyasar, takut ada tombak yang nyasar, atau ada kuda atau apa yang akhirnya itu anak jadi ketendang atau apa. Bayangan orang tua namanya kalau sayang sama anak. Lagi sedang
paniknya, nangis-nangis nyariin anaknya. Tiba-tiba dia lihat dari kejauhan anaknya, ketemu dia nih yang hilang. Ketemu tuh anak jalan, wah tuh ibu lari, tergesa-gesa dipeluk tuh anak dengan seerat-erat. Jadi sahabat nih yang lihat itu kejadian, netes air mata, sedih. Ya Allah, tuh lihat adegan antara ibu sama anak, luar biasa ya. Ibu tuh kalau udah sayang sama anak, kan lagunya aja kasih ibu sepanjang masa, kagak kenal apapun kesalahan si anak, ibu mah tetap aja sayang sama tuh anak. Betul ya? Sahabat nangis. Kata Nabi SAW, yang kamu lihat tadi, ya, seorang ibu, kira-kira ibu yang tadi tuh barusan nyariin anaknya pas gitu paniknya, begitu ketemu dipeluk dengan erat sejadi-jadinya, kata Nabi, sanggup nggak tuh ibu ngelempar anaknya ke api neraka? Hah? Sanggup nggak? Ada api dijeblosin, sanggup nggak kira-kira? Tak sanggup. Kata Nabi bilang, Allah sayang sama hambanya lebih dari itu ibu sayang sama anaknya. Sayang, Allah sayang sama hambanya lebih dari itu ibu sayang sama anaknya. Sayangnya Allah sama kita, Masya Allah. Jadi nikmat luar biasa. Ini tadi dibilang kata-katanya enak banget. Kalau kamu udah sadar pengen kembali kepada Allah, pintu Allah gak pernah tutup, gak pernah tutup. Nah, itu buru-buru balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, biar Allah Subhanahu Wa Taala ampunin dosa-dosa kita. Nah, Allah tuh sifatnya kalau ngampunin tuh gak nyisain, beda sama kita. Oh, gak nyisa. Kalau kita orang buat salah, datang minta maaf, ya, nyisa sakit hati, nyisa pegel, iya, nyisa cukup saya tahu. Dia kalau manusia yang pegel, misalnya nggak tegur-teguran lama, kalau nyerah deh nih, tak maaf deh, walhasil alhamdulillah Allah buka ya, Allah gerakin hatinya. Nah kadang-kadang kita tuh kalau maafin orang bisa kalau Allah kalau ngapusin dosa kita nggak ada yang bisa. Lihat beberapa banyak konteks hadis yang menyatakan Allah ampunin kayyum waladatu ummu, dihapus dosanya kayak baru lahir dari perut ibunya, nggak disisain sama Allah, nggak disisa. Kalau maafin total, diampunin semua, nggak pakai tuh nyisa-nyisa, nggak. Kalau udah ngampun, kalau udah maafin. Bahkan Allah bilang di berapa banyak hadis qudsi ataupun hadis lainnya, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan orang yang diampunin dosanya, hatta diampuni dosanya semua, walau kana mithlu zabadil bahr, hatta dosanya sebanyak buih di lautan. Ini orang ngelakuin satu kesalahan sama kita, satu, malah kadang-kadang ada yang wasiat, mau mati pakai wasiat. Jangan kayak Abu Jahal, wasiatnya Muhammad musuh saya di dunia akhirat. Abu Jahal mau mati kan pesannya gitu. Fir'aunnya Nabi Musa mau meninggal, aman tuh Rabbi Musa wa Harun, tapi telat. Kan saya udah terangin kemarin, Allah pintu taubatnya ketutup saat nyawa udah nyampe di rongkongan. Udah habis itu pintu taubat ditutup, udah nggak ada lagi kesempatan kita untuk taubat. Fir'aun gitu, udah nyawa di kerongkongan baru aman tuh Rabbi Musa wa Harun, ya nggak diterima taubat. Kalau Abu Jahal udah mau digorok, udah mau dipotong lehernya, pakai dengan tertawa dan bilang, sampaikan kepada Muhammad dia musuh saya dunia akhirat. Ini orang udah bangkotan, udah tua, udah mau masuk kubur, masih ngomong kalau gue mati jangan kasih dia datang. Mirip sama Abu Jahal yang begitu.
Yang kayak Abu Jahal. Na'udzubillah. Mau mati udah tua pakai pesennya. Pokoknya sama keluarga yang nol, awas. Karena yang begini kan suka Betawi ya. Maafin ya orang Betawi ya. Iya, ini karena saya lagi di Jakarta kita, jadi ngomongnya orang Betawi. Masa saya bilang orang Jawa gitu? Kalau emak mati, emak gak redo, dia datang. Jangan kayak Abu Jahal. Sangat. Sampai kita mau mati aja permusuhan masih dibuat-buat, masih diadain, masih dibesar-besarin. Naudzubillah. Satu kadang-kadang kesalahannya, tapi segitu dibangkel dan diungkit, itu baru yang sampai mati masih pesennya begitu. Ini kan orang wasiatin anak yang baik-baik, bilangin keluarga tuh yang baik-baik. Dulu misal pasti mending ya, emak nggak akuran tuh sama yang no, emak nggak akuran sama yang di sana, kamu jangan begitu, datangin tuh biar bagaimana tuh empok kamu, apa siapa kek, apa cincang cewek orang Betawi, cincing kamu tuh biar begitu datangin gitu. Itu aja udah salah. Nyuruh anak datengin dia kagak. Tapi masih ngasih pesan moral yang baik. Ini enggak pesennya gua haramin rumah gue. Awas. Kalau dateng najis gue. Ini kata-kata apa? Ini niru siapa? Nah, ada orang yang begitu ada? Banyak orang dikit. Yang di sono. Yang ngaji mah nggak mungkin. Yang ngaji mah nggak mungkin. Yang di sana begitu, ya. Nah, kan kita jangan begitu. Kalau kita ngerasa pengen dapat ampunan Allah tanpa tersisa dari dosa kita, maka kalau maafin orang jangan bisa. Kalau udah ngomong maafin, ya udah maafin semua. Maafin suami juga buat ibu-ibu sama pasangannya. Nih, suami ngelakuin salah, minta maaf. Nih kebiasaan perempuan, suami punya salahnya itu minta maaf itu, di bangkelnya yang nol. Salahnya itu, diungkitnya yang lain. Padahal kata suaminya perasaan yang itu saya udah minta maaf juga. Iya, yang kemarin tuh salah udah minta maaf tapi masih di bangkel. Kalau maafin tuh nggak pakai nyisa. Jangan diungkit, jangan di bangkel gitu. Maafin saudara, maafin teman. Ya, maafin siapapun. Sama kayak ibu kalau maafin anak, tuh bayangin yang tadi perumpamaannya. Kenapa saya kasih perumpamaannya di awal anak? Karena kan yang paling nggak ada salahnya di mata kita tuh anak. Anak yang paling nggak ada salah. Kan gitu kan? Kalau anak ngelakuin salah berapa kali dia datang minta maaf, ya udah maafin aja deh. Kesian katanya, nggak tega. Kita pengen diampuni sama Allah begitu. Belajarlah paling tidak dari cara kita mengampuni orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Jangan nyisa. Ini enggak, udah maafan, udah ini udah bilang udah redo ya, redo iya redo. Besok ketemu kayak nggak kenal. Besok ketemu kayak nggak kenal. Gimana? Ya ente kenapa udah nggak deket lagi sama si ini? Ya semenjak kejadian yang itu. Semenjak kejadian yang ini. Itu kebiasaan kita yang jelek.
setan. Katanya nggak ada yang paling bikin girang setan. Setan tuh pesta bahagia. Kalau apa? Saya kasih tahu. Setan ketawa pertama kalau ada umat Nabi Muhammad meninggalnya su'ul khotimah. Itu kali setan pesta bahagia karena mereka berhasil dengan misinya. Itu iblis. Iblis punya kerjaan memang bikin kita su'ul khotimah. Yang kedua, kapan lagi iblis girang? Saat istri berantem sama suami. Istri berantem sama suami, nggak tegur-teguran, cuek-cuekan, apalagi sampai pisah ranjang, malaikat ngelaknati ya kan sepanjang malam. Yang dilaknat siapa? Iya. Karena kadang-kadang memang mayoritas yang suka nyari perkara bini. Yang paling suka ngambek bini. Iya. Mayoritasnya gitu. Jadi saat suami istri ribut, akhirnya merujuk pada hal-hal yang haram, sampai mereka akhirnya ngelakuin kesalahan-kesalahan lainnya. Saat itu setan tepuk tangan, wah berhasil. Girang. Kata setan, hasutan saya berhasil. Yang ketiga, saat muslim sama muslim lainnya bertikai, berantem, nggak akuran, tuh setan paling tepuk tangan, paling girang. Jadi kalau maafin jangan nyisa, bekas-bekas di hati, udah deh, mau dibawa kemana tuh kesel, mau dibawa kemana tuh dendam, ikhlasin, redoin, tuntas. Jangan sampai nyisa. Barangkali kalau kita begitu sama orang selama di dunia, insya Allah lebih membuat kita mudah meraih ampunan Allah kelak di akhirat. Ya, kan kita nggak tahu. Ya, biar dia begitu, jangan kita. Biar dia nggak senyum, jangan kita. Biar dia kagak mengundang, jangan kita. Ini enggak, oh nggak undang, biar aja ntar. Kalau undang datang lagi kondangan, si ini ngasih amplop berapa ya? Dia ngasih amplop kosong, besok gue juga bakal kasih amplop. Ini banyak orang-orang kayak gini. Ngasih berapa? Oh ngasihnya segitu. Besok kalau gitu segitu juga. Orang jelek kita kasih yang baik. Orang nggak senyum kita senyum. Orang berpaling dari kita, ya kita tetap baik sama dia. Jangan melengos-melengosan. Jangan sama-sama duduk sebelahan, jaraknya cuma berapa meter kayak nggak kenal dia. Ya? Orang majelis apalagi orang majelis, godaan setannya pasti banyak. Justru kita ini harus lebih solid, lebih kuat, lebih mudah memaafkan dibanding yang lainnya. Kesalahan yang pernah nih teman nggak sengaja nyeletuk, ucap kata-katanya nggak enak didengar, jangan diingat. Udah deh, keceplosan. Iya keceplosan. Ini nggak nyindir, besok nyindir lagi. Kapan kelarnya? Iya, kapan kelarnya? Udah kita manusia, dia manusia. Kita punya salah, pasti dia juga punya salah. Sama, begitu pula sebaliknya terus. Jadi intinya bukan kita memperbanyak masalah dengan sesama, tapi mengurangi masalah dengan sesama agar nanti masalah kita sendiri jadi terkurangi dengan sendirinya. Udahlah banyak kita dosa, jangan kita perbanyak lagi dosa kita dengan mutusin tali silaturahmi. Jadi udah nggak pantas orang duduk di majelis kayak nggak kenal, nggak pantas. Duduk di majelis ada hati ngedredet nggak pantas. Duduk di majelis dengar nasihat terus tapi ada hubungan nggak baik sama keluarga, nggak pantas. Kita sama-sama saling membenahi diri pelan-pelan. Kalau hati belum kuat, Ustazah belum kuat soalnya terlalu dalam. Ya. Ibaratnya tuh nusuknya tuh dalam, udah dalam dia tusuk bukan pakai pisau tajam, tumpul. Kan sakit banget tuh. Wah bener-bener nyakitin. Misal yang bisa ngobatin Allah, minta maaf. Minta sama Allah, ya Allah aku ingin menjadi hamba yang pemaaf.
memaafkan kesalahan orang lain. Kuatkan hamba, obati luka-luka hati hamba, beri pertolongan pada hamba, minta tolong, pasti disembuhin sama Allah yang begitu. Orang-orang yang pada punya penyakit hati datang mengharap pada Allah, minta hatinya disembuhin dari penyakitnya, pasti disembuhin. Asal yakin memang benar dia mau minta hatinya disembuhin dari segala penyakit hati. Insya Allah mudah-mudahan Allah pelihara hati kita, menjaga hati kita semua, dan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan insya Allah dosa kecil maupun dosa besar, sengaja maupun yang tidak disengaja, insya Allah amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk yang wafat meninggal dunia dulu, yaitu almarhum Al-Habib Ahyad bin Habib Abdullah Banahsani, dan juga almarhum Bapak Chandra Mulia bin Muhammad Asrah, almarhum Ibu Salamah binti Syafi'i, dan juga Sharifah Su'ad binti Abdullah Sedang, dan seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka semua rawdah min riyadil jannah. Fatihah ila rusulina habibina syafiina rasulina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah abiyatina anbiya'il mursalin wa ali kulli minhum sahabat rasul ajma'in, thumma arwah man ijtama'na huna bi sababihim wa dhakarna bi asma'ihim, thumma ila walidina wa walidikum amwatana wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in, Allah yaghshahum bi rahmah wal maghfirah wa yaskinuhum al jannah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah lagi, biniatus syifa ya, untuk semua yang sakit, khusus Hajar Salamah dan Gia ya, dan semua ahli keluarga kita, kerabat kita yang sakit maupun diri kita masing-masing, insya Allah semua yang sakit Allah angkat penyakitnya. Dan juga Allah Sharifah Sofia binti Abu Bakar Asyaka, semua yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya untuk beri kesembuhan yang sempurna, ditemukan segala obatnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sathibil basika anta syafi wa afin kama afin la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa'anna wa anhum kulla ta'min syadid waqfina wa fihum min al-hajj wal hadid wal baradi syadid wal jish al-adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatan وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب النظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم من شر كل ذي شر، إنك أنت الله خالق الأكبر. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua, khusus majelis kita semua. Insyaallah seluruh beserta keluarga besar, seluruh banat dan juga seluruh para jemaah. Insyaallah Allah kasih sehat, umur panjang, dalam keberkahan, dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Kita semua yang sehat-sehat mudah-mudahan terus sehat. Amin. Penyakit insyaallah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan kajian Muqasyaratul Qulub dari ustazah kita. Semoga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapat dari ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup majelis kita kali ini dengan pembacaan doa penutup majelis. Ya Rabbana ta'afna bi